Kisah Zira hidup yang mencari tubuhnya lagi. Halo semuanya, jumpa lagi di Story Nonime. Kali ini kita akan rewatch salah satu film live action yang diangkat dari manga dan anime terbaik sepanjang masa, yaitu Fullmetal Alchemist. Di desa Resembol, Edward dan Alphonse Elric hidup bahagia bersama ibunya, Trikia Elric. Tapi kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama, sampai ketika sang ibu jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Ed dan Al yang merindukan ibunya berencana buat membangkitkan ibu mereka kembali dari kematian dengan alkimia. Alkimia di sini bukanlah sihir, melainkan ilmu sains kuno yang digunakan untuk mengubah serta memanipulasi suatu materi. Proses mengubah materi ke dalam bentuk lain ini disebut sebagai transmutasi, yang dimana prinsip dasar dan fondasi dari ilmu alkemi itu sendiri adalah pertukaran yang setara, yang artinya untuk membuat sesuatu maka sesuatu yang lain harus hilang atau dibayarkan. Dengan warisan bakat alkimia dari ayahnya dan sedikit pengetahuan tentang alkimia, mereka melakukan percobaan transmutasi manusia dengan membuat simbol lingkaran dan nyempurin formula-formula yang mereka rasa sesuai dengan hukum pertukaran setara. Namun proses pembangkitan ibu mereka gagal dan ada konsekuensi harga yang harus mereka bayar atas apa yang mereka lakukan. Akibatnya tubuh Al dan kaki kiri Ed diambil sebagai biaya masuk transmutasi. Tetapi kemudian Ed mengikat jiwa Al ke dalam sebuah baju zirah kosong dengan mengorbankan tangan kanannya sebagai pertukaran. Beberapa tahun kemudian, Ed dan Al yang sekarang udah dewasa terlibat pertarungan dengan pendeta Cornello untuk ngerebut batu bertuah yang mereka yakini punya kekuatan untuk mengembalikan tubuh mereka. Dalam pertarungan ini, batu bertuah milik pendeta Cornello menunjukkan kemampuannya untuk mengubah serta memanipulasi materi ke dalam bentuk hewan yang dapat bergerak. Ed yang merasa kesal karena diserang terus-menerus akhirnya membalas dengan nyiptain tembok dari tanah dan melawan hewan-hewan itu bersama Al. Pertarungan mereka terus berlanjut sampai ke alun-alun kota, sampai akhirnya pendeta Cornello menyandra salah satu seorang warga dan mengancam keselamatannya jika Ed berani mendekat. Nggak kehabisan akal, Ed dengan cepat mentransmutasikan tanah ke dalam suatu yang mirip seperti boneka Daruma, yang bertujuan untuk membuyarkan fokus pendeta Cornello dan memaksanya untuk terus melanjutkan pertarungan. Hingga kemudian batu bertuah terlempar dari tangan pendeta Cornello dan membuat mereka terpental. Juga lalu datang pasukan militer yang dipimpin oleh Kolonel Roy Mastak dan wakilnya Riza Hagai untuk mengendalikan keadaan yang kacau. Kemudian Mastak memerintahkan pasukannya untuk menangkap pendeta Cornello dan juga Ed. Di sini Mustak menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada Ed dan Al dengan menghancurkan batu bertuah yang ternyata palsu. Setelah kejadian baku hantam antara Ed dan juga pendeta Cornello, kota Areole menjadi porak-poranda dan mengharuskan Al untuk memperbaiki kerusakan akibat ulah kakaknya. Sewaktu Ed mau dibawa pasukan militer ke markas timur, Cornello menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dan menemuin trio homunculus di tempat persembunyiannya. Homunculus di sini adalah salah satu bentuk transmutasi manusia atau manusia buatan yang bisa hidup abadi dan memiliki kemampuan khusus karena batu bertuah yang tertanam di tubuh mereka. Hal itu juga diperjelas sama tato Ouroboros yang ada di masing-masing bagian tubuh mereka. Trio homunculus itu adalah Las si nafsu yang bisa menyangin dan najamin kukunya. Lalu ada Envy si iri yang bisa berubah wujud, dan Gluttony si rakus tukang makan apapun. Di lain tempat, Ed yang sudah sampai di markas timur yang dibahin batu bertuah dengan Roy Mustak
yang memintanya untuk menyerah dan melupakan pencariannya karena dirasa batu bertua itu hanyalah mitos. Ed terus meyakinkan Mustaq dan ngejelasin tujuannya menjadi alkemis negara adalah untuk memudahkannya dalam mengakses rahasia batu bertua. Dan di sela-sela obrolan mereka datang Kapten Hughes yang merupakan teman lama Ed bersamaan dengan Jenderal Hakuro di belakangnya. Jenderal Hakuro merasa senang karena akhirnya bisa bertemu sama Ed dan disambung dengan menanyakan keberadaan Al. Dan setelah itu dia pergi bersama Hughes. Selepas kepergian mereka berdua, Jenderal Hakuro meminta Mustaq untuk mengenalin Al dan Ed pada seorang ahli bioalkimia yang menstabilisasikan Chimera, yaitu Shaw Tucker. Kemudian di tempat yang berbeda, seorang gadis yang baru saja tiba di stasiun segera menjumpai Al di alun-alun kota. Gadis itu bernama Winry Rockbell, teman masa kecil Ed dan Al. Lalu Winry menyusul Ed. Setelah tahu Ed ada di markas wilayah timur, Winry ini adalah orang yang mengasih prosthetik mekanik atau bagian tubuh mekanik yang dikenal sebagai automile, atau disebut juga tangan robot yang disambungkan ke syaraf untuk menggantikan tangan kanan dan kaki kiri Ed yang hilang. Kemudian Hughes mengajak Ed, Al, dan Winry untuk istirahat dan makan malam bareng di tempatnya. Saat tidur, Ed bermimpi ada di depan gerbang kebenaran, tempat di mana alkemis yang melanggar aturan Tuhan dan teknik terlarang dipanggil ke gerbang kebenaran, sehingga dapat melakukan transmutasi tanpa memerlukan simbol lingkaran. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Ed bisa melakukan transmutasi tanpa simbol, sementara Al tidak. Keesokan harinya, mereka berlima pergi menuju kediaman Shaw Tucker atas rekomendasi dari Jenderal Hakuro, dan sesampainya di tujuan mereka bertemu dengan Shaw Tucker, Nina, dan anjingnya Alexander. Kemudian Tucker menceritakan keadaan di rumahnya yang berantakan pasca kepergian istrinya 2 tahun yang lalu. Shaw Tucker sendiri adalah seorang alkemis saving life atau penyambung kehidupan dan pelopor dalam bioalkimia. Dia meneliti bagaimana cara mentransmutasikan Chimera yang bisa berbicara. Proyek itu dia kerjakan 2 tahun yang lalu dan sempat berhasil, tapi kemudian Chimeranya meninggal. Ed juga menceritakan bagaimana dia kembali ke gerbang kebenaran untuk mendapatkan lagi jiwa Al. Tucker menyarankan Ed untuk menemui seorang yang mungkin saja bisa membantunya menemukan batu bertua. Setelah itu, Al dibawa Tucker ke belakang untuk diperiksa, dengan mengatakan mungkin aja Al kehilangan kenangan palsunya atau kenangan yang dibuat oleh alkemis yang melakukan transmutasi mengikat jiwa, yang lama-kelamaan antara jiwa yang diikat oleh suatu objek akan saling menolak dan akhirnya berpisah, dan hal itu membuat Al meragukan eksistensi akan keberadaannya. Sementara itu, dengan sedikit informasi dari Hughes, Ed dan Winry pergi untuk menemui Dr. Marco, seorang peneliti batu bertua. Mereka berhasil menemukan Dr. Marco yang sepertinya udah nunggu kedatangan mereka. Suasana jadi tenang setelah Ed dan Winry memperkenalkan dirinya ke Dr. Marco. Dr. Marco tahu tujuan Ed datang adalah untuk mencari informasi tentang batu bertua. Lalu datang Las untuk membunuh Marco dan kemudian menghilang dengan meninggalkan Marco yang dalam keadaan sekarat. Dengan sisa napas terakhir Marco, dia mengasih tahu informasi tentang batu bertua dan sebuah petunjuk tentang laboratorium nomor 5, sampai akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, Winry menginap di kediaman Marco untuk menyelesaikan kekacauan. Sementara Ed pulang ke tempat Tucker untuk memberikan petunjuk penting yang didapat. Sampai akhirnya Ed bertemu Tucker dan menunjukkan hasil proyek transmutasi Chimera yang bisa bicara kepada Ed. Ed mencium adanya ketidakberesan dengan Chimera yang ditemuinya itu. Ed sadar jika makhluk mengenaskan itu adalah Nina dan anjingnya. Ed juga berasumsi kuat jika proyek Chimera yang Tucker kerjakan 2 tahun yang lalu adalah istrinya. Kemudian Ed mendaratkan pukulan bertubi-tubi di wajah Tucker. Tak lama setelah itu, Al datang menghentikan kakaknya yang gelap mata karena tersulut emosi.
Setelah itu pasukan militer datang untuk mencabut sertifikat alkemis kenegaraan Sautakar dan menangkapnya. Keesokan harinya Ed mencari informasi tentang lab nomor 5 di perpustakaan dengan bantuan Kapten Hughes dan Letnan Ross, tapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Lalu Jenderal Hakuro secara tiba-tiba datang dan memberitahu lokasi lab nomor 5 yang berada di pabrik pengalengan. Ed bergegas mendatangi tempat itu bersama Al dan Winry. Setelah mereka sampai dan mengecek satu persatu pabrik yang ada, mereka tidak menemukan tanda-tanda laboratorium di sana. Kemudian Al yang kalut akan perkataan Takar waktu itu merasa tidak tahu siapa yang harus dipercaya, karena menurutnya menanamkan jiwa yang ditransmutasikan itu tidak bisa dilakukan, yang mungkin saja Ed hanya memberi Al memori palsu. Dan terjadi pertikaian antara Ed dan Al. Sampai akhirnya Winry menyadarkan Al karena tidak ada orang bodoh yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk membuat saudara palsu. Perkataan Winry itu berhasil membuat Ed dan Al menghentikan pertengkaran mereka. Kapten Hughes yang masih mencari tahu posisi lab nomor 5 mengurai tiap rangkaian yang terjadi dan mendapatkan temuan yang mengejutkan bahwa ternyata lab nomor 5 terletak di kamp tahanan perang. Tapi tiba-tiba Las datang mencegah Hughes memberikan informasi pada rekan-rekannya. Dengan cepat Las menyerang Hughes, tapi Hughes mampu memberikan perlawanan dan berhasil melarikan diri. Hughes yang ingin menyampaikan temuannya pada Mustaq lewat sambungan telepon terkejut karena Mustaq tiba-tiba berada di belakangnya. Hughes menyadari jika di hadapannya bukanlah Mustaq yang asli dan menembak Hughes. Kemudian Hughes meminta Mustaq yang asli lewat telepon untuk segera datang ke laboratorium nomor 5 di kamp tahanan perang. Dan akhirnya Hughes meninggal. Setelah tersiar kabar kematian Kapten Hughes, Ed dibawa polisi militer untuk diinterogasi bersama Rize Hakai karena Ray Mustaq diduga menjadi tersangka kasus pembunuhan Kapten Hughes. Tapi kemudian Ed dan Riza berhasil melarikan diri dengan mengelabui para penjaga di luar. Riza juga memberitahu Ed bahwa lokasi lab nomor 5 sebenarnya berada di kamp tahanan perang. Dan mereka berdua pun langsung menuju lokasi. Setelah sampai di tempat itu, Ed dan Riza melihat Mustaq yang sedang berhadapan dengan Ross dan pasukannya. Seketika Mustaq membakar Ross dengan kekuatannya karena mengetahui yang dihadapinya sebenarnya bukanlah Ross, melainkan Envy dalam wujud perubahannya. Di sini juga akhirnya terungkap bahwa orang yang telah membunuh Hughes itu adalah Envy yang menyamar sebagai Mustaq. Lalu Las dan Gluttony datang karena penyamaran Envy sudah terbongkar. Mereka berniat menjadikan Mustaq sebagai kambing hitam dari kematian Hughes. Karena gagal dan banyak orang yang mengetahui hal itu, Las meminta Gluttony untuk memakan siapapun yang mengetahui rencana mereka. Dan Envy pergi mencari Sautakar. Sementara itu Las menahan Ed, Mustaq dan Riza. Ketika Las akan menusuk Riza, Mustaq menghadangnya dan mendapatkan luka yang cukup serius. Kemudian Las pergi dan Mustaq meminta Ed untuk mengejarnya. Pengejaran Ed ini membawa pada sebuah ruangan seperti laboratorium dan tanda simbol lingkaran transmutasi yang besar di lantai. Di sana ada Al yang sedang berbaring dan Takar yang mengancam keselamatan Winry jika Ed berani mendekat. Kemudian Takar menembaki Ed dan menyuruh melepas tangan mekaniknya agar tidak bisa menggunakan kemampuannya di sini. Takar berterima kasih kepada Ed karena telah mengajari rahasia menanamkan jiwa pada sebuah objek. Setelah itu Takar menunjukkan batu bertuah dan menceritakan kebenaran terciptanya batu itu, di mana dulu Dr. Marco dan timnya mentransmutasikan batu bertua dengan mengorbankan banyak nyawa. Ketika Takar menembaki Ed, Las muncul dan menusuknya dari belakang hingga akhirnya meninggal. Bersamaan dengan itu, Mustaq dan Riza datang setelah Las dengan samar memberi petunjuk mengenai jangkauan kelompoknya.
Ed dan yang lainnya memperoleh fakta bahwa militer yang bekerja sama dengan homunculus adalah Jenderal Hakuro. Hakuro menjelaskan militer memperlakukan larangan transmutasi manusia karena dikhawatirkan seseorang bisa membentuk pasukan tentara yang tak terkalahkan. Kemudian Hakuro menjalankan rencananya dengan menjatuhkan masing-masing batu bertuah ke dalam tangki dan menanamkan jiwa di setiap boneka yang tidak mengenal rasa takut dan tidak merasa sakit. Hakuro juga menjatuhkan semua boneka dari langit-langit laboratorium yang kemudian malah menggigit Jenderal Hakuro itu sendiri. Mustang yang berada di sana membakar boneka-boneka itu untuk membuka jalan agar Riza bisa keluar dari tempat itu dan meminta pasukan yang berada di luar untuk menembak bagian kepala boneka agar tidak bisa bangkit lagi. Begitu juga dengan Las yang meminta Gluttony untuk memakan habis para boneka dan memilih keluar pergi bersama Envy. Sementara Ed menyelamatkan Al dan meminta Winry untuk memasang kembali dengan mekaniknya, lalu pergi mengejar Las dan Envy. Riza yang sudah di luar bersama pasukan militer menebaki satu persatu kepala boneka yang berhasil keluar dan Al menahan sebagian boneka di lorong dengan membuat dinding penahan. Kemudian Las dan Envy yang ada di luar lab didatangi sama Mastak yang langsung membakar Envy berkali-kali. Tapi akibat luka tusuk yang Mastak terima sebelumnya membuat keadaan fisiknya mulai melemah. Hal itu dimanfaatkan Las untuk menyerang balik. Las akhirnya manifestasikan dirinya sebagai homunculus dan menunjukkan batu bertuah sebagai inti dari jiwanya yang mampu membuat hidupnya abadi. Beberapa saat kemudian Envy bangkit setelah dibakar Mustang berkali-kali. Namun Ed dan Mustang menyadari kelemahan Envy, di mana jika terus-terusan terluka maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meregenerasi lukanya. Dengan cepat Mustang membakar Envy kembali untuk mengetahui teori mereka benar. Akhirnya Envy pun tewas karena healing factor yang dibuat. Las yang marah langsung menusuk punggung dan tangan Ed, tapi Al menolongnya dengan batu dinding pemisah yang memotong kuku Las. Mustang yang mengetahui kelemahan Las segera membakarnya berkali-kali seperti yang dilakukannya pada Envy. Kemudian Mustang mencabut batu bertuah dari dalam tubuh Las untuk membalaskan kematian Yukes dan akhirnya Las meninggal. Riza pun datang setelah berhasil menghabiskan pasukan boneka bersama pasukan militer yang lainnya. Lalu Mustang memberikan batu bertuah pada Ed untuk digunakan agar bisa mengembalikan tubuh Al. Ed pun masuk ke gerbang kebenaran dan melihat sosok laki-laki yang sepertinya itu adalah Al. Tapi Ed kemudian membatalkan niatnya untuk menggunakan batu itu dan memilih menggunakan cara lain untuk mengembalikan tubuh Al karena Ed tidak mau mengorbankan ratusan jiwa tak berdosa hanya untuk keegoisannya sendiri. Dan film pun selesai.